Gue aware banget kalau yang benci gue sebenarnya kebanyakan orang Indo gitu ya, apalagi di TikTok ini gitu ya. Mereka merasa gue terlalu menuhan-nuhankan, membagus-baguskan negara Upin Ipin, kata dia gitu. Oke, sesuatu yang emang keren, yang emang gak ada di negara kita gitu. Itu karena kalian aja yang terlalu sensitif sama negara Malaysia gitu. Jadi kalian Makin kesini aku jadi tahu bahwa problem yang menghambat kemajuan negara kita, Indonesia, itu pertama kita tidak mau mengakui fakta. Fakta bahwa negara kita tertinggal dari negara-negara lain. Sebenarnya Come on over if you wanna have a good time. Don't more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, I said I'm Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Oke, nah kalau kita menceritakan pasal Malaysia, terutamanya Malaysia ya, padahal banyak juga ya negara-negara lain, orang-orang Indonesia itu puja-puji ya, negara Amerika, negara Singapura. Tapi kalau membahas tentang Malaysia ini macam ada sesuatu hal yang tak boleh gitu ya, sensitif, apalagi ini netizennya kan. Nah pasti banyak mengundang haters ya, mereka katakan yang macam-macam lah kepada kita, padahal orang-orang Indonesia banyak aja puja-puji negara luar kan, tapi mereka biasa saja. Tapi kalau dengan Malaysia entahlah ya. Nah ini ada abang ini adalah seorang TikToker Indonesia. Dia juga selalu menceritakan kehidupan dia. Ada juga lah ya, dia bagi tahu di Malaysia ini seperti ini, kalau di Indonesia semacam ini. Dia juga ada bagi tahu kebanyakan mengenai bahasa. Nah sebenarnya kalau dia ini membuat satu video itu saya lihat hanya untuk berbagi informasi, nah supaya orang-orang Indonesia itu paham tentang bahasa Malaysia ataupun hal-hal yang ada di Malaysia ini. Tapi ya apalagi berkaitan Malaysia mesti kena kecam kan, dan dia punya haters. Oke teman-teman, so ini ya netizen ini belum dewasa kan, sedikit dipuji, sedikit kita ceritakan tentang kebaikan Malaysia, terus meroyan kan. Oke, langsung saja kita dengarkan apa keluh kesahnya mengenai haters Indo katanya. Oke, langsung saja. Cium. gue aware banget kalau yang benci gue sebenarnya kebanyakan orang Indo gitu ya, apalagi di TikTok ini gitu ya. Karena mereka merasa gue terlalu menuhan-nuhankan, membagus-baguskan negara Upin Ipin, kata dia gitu. Oke, sekarang gini, let me tell you guys, gue emang tinggal di sini gitu ya kan, dan gue membahas sesuatu yang emang keren, yang emang gak ada di negara kita gitu. Contoh Apple Pay, lo bisa tap handphone lo ke mesin itu, EDC langsung bayar tanpa masukin PIN. Kedua ialah lo bisa keep your number, ganti-ganti telco lo sesuka hati lo. Kalau di Indonesia, lo dari Telkomsel, lo mau ganti Indosat, lo mau ganti XL Axiata, lo harus ganti nomor. Kalau di sini enggak, you can keep your number, and that's so cool. Di Indo nggak ada, dan masih banyak hal lainnya yang keren di sini gitu ya. Di Indo nggak ada gitu. Gue cuman bahas gitu-gitu aja yang amaze me gitu. Nggak ada yang kayak menjelekkan ini, menjelekkan itu, nggak ada. Kalau nanya banyak kejadian yang tidak mengenakan hati gue selama di KL, banyak banget. Cuman gue nggak perlu untuk mengutarakan kayak KL tuh gini, KL tuh najis bla bla bla. Yang ada gue nambah haters, yang ada gue kayak dibilang ngutuk negara yang lo tuh mencari rezeki di situ gitu. Jadi kayak ya udah syarap. Gue juga nggak menjelekkan Jakarta tuh najis bla bla bla. Yang paling najis dari Jakarta cuma macet, udah gitu kan. Gue juga kangen banget sama makanan Indo gitu. Bukan berarti gue jadi benci negara, ngejelekin negara, enggak. Itu asumsi lo aja. Gue cuman compare, Malaysia ada Apple Pay, Indo nggak ada gitu. Emang gue bilang najis nggak ada Apple Pay-nya di Indonesia bla 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 gitu, enggak kan? Itu karena kalian aja yang terlalu sensitif sama negara Malaysia gitu. Jadi kalian tuh benci aja bawaannya gitu ngeliat konten gue, kayak wah ini orang terlalu bagusin negara tetangga ya, bukan bagusin negara kita bla bla bla. Ya kan emang konten gue culture shock karena emang ada benda-benda yang tidak ada di negara kita gitu loh. Itu doang simpelnya. Jadi kalau misalkan lo emang gedek melihatnya katanya ngejelekin negara bla bla bla, itu emang hati lo yang busuk, hitam gitu. Gue nggak ada kata-kata ngejelekin negara gue sendiri gitu. Malah gue rindu juga sama negara gue gitu.
Ya sebaiknya haters-haters gue yang rese ini beliin gue tiket pesawat bolak-balik biar gue gak rindu sih. Oke, nah biasalah ya haters-haters ini ya kan, dimanapun kita mesti mereka ada. Apalagi kalau kita membahas tentang Malaysia ya. Padahal ya sama seperti kita-kita ini sebenarnya ya, kita yang menceritakan hal-hal ini supaya bisa dicontoh. Mungkin kita pun menginginkan hal-hal yang ada di Malaysia ini boleh ada juga di negara kita untuk kebaikan sebenarnya ya. Saya pun tak ada mengata-ngatakan tentang kata-kata kasar untuk negara kita kan. Saya pun memberitahu supaya mencontohi ya, semacam itu saja kan. Di sini ada, di sana tak ada, culture shock seperti biasa saja kan. Nah tapi ya haters-haters ini ataupun netizen lah ya, ini kalau kita membahas sedikit tentang Malaysia negara ini ya, mereka itu macam seakan tidak terima ya. Padahal saya lihat berlambak sekali video-video orang-orang Indonesia ketika berada di luar negara, mereka puji ya, lagi puji tahu. Mereka kata, wow ini di Indonesia nggak ada ini, sampai kapanpun seumur hidup Indonesia tetap tak ada ini gitu ya. Isi komentarnya itu biasa saja. Iya, malah mengecam pemerintah ataupun negara kita sendiri kan. Tapi beda halnya dengan Malaysia ini ya. Terlalu sensitif lah mereka ini kan. Yang kisah lama-lama itu mereka masih simpan di dalam hati mereka. Oke, bahkan yang daripada anak-anak kecil pun sudah ada rasa kebencian itu ya. Misalnya sudah datang ke Malaysia ya, sudah bekerja sini, ada punya kawan-kawan orang Malaysia, mindset itu boleh bertukar tahu. Oh, ternyata orang Malaysia ini baik ya. Oh, ternyata mereka tuh ramah, tak seseram ataupun sejahat yang macam contohnya yang dulu-dulu ya, sejarah dulu-dulu mengatakan berita-berita hoax itu, dan juga berita-berita yang hanya buruk-buruknya saja yang disiarkan di sana itu. Nah, itulah ya. Semakin kesini aku jadi tahu bahwa problem yang menghambat kemajuan negara kita Indonesia itu pertama kita tidak mau mengakui fakta. Fakta bahwa negara kita tertinggal dari negara-negara lain. Sebenarnya jika kita ingin lebih maju dari negara lain khususnya Malaysia, menurutku langkah pertama kita harus menghilangkan penyakit yang membuat bangsa kita mundur, yaitu tidak mau menerima fakta. Saat ini kita harus akui bahwa negara kita sedang kalah dari negara lain, khususnya Malaysia. Akui itu dulu. Nah, setelah itu kita harus optimis bahwa walaupun kita kalah, tapi permainan masih belum selesai. Kita masih bisa memperbaiki keadaan kita. Jika kita denial, tidak mau menerima fakta, maka apa yang akan terjadi? Ya makin mundur kitanya. Tidak apa-apa kita mengakui kekalahan, sebab bukan itu yang membuat bangsa kita mundur. Yang membuat bangsa kita mundur ya karena kita nggak mau menerima kekalahan. Itu yang harus digarisbawahi pertama. Tapi kan bang, kalau kita ngaku kalah, mereka akan ejek dan hina kita. Menurutku itu nggak apa-apa cuy. Bahkan jika aku buat video ini dan isinya cuma ejekan dan hinaan dari orang-orang Malaysia, justru aku dalam hati senang ya. Apalagi kalau jumlah mereka masih banyak yang berkomentar seperti itu. Ya baguslah, menurutku chance kita mengejar ketertinggalan dari mereka itu masih besar. Soalnya ya kita tertinggal gara-gara itu. Nah, mungkin ada yang mendapatkan komentar-komentar yang tidak baik daripada orang Malaysia ataupun netizen Malaysia ya. Ini perlu digarisbawahi ya. Kenapa mereka seperti itu ya? Ini saya pun sedih sebenarnya ya, karena banyaknya konten-konten hoax ya daripada negara Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia ya yang selalu memburukkan Malaysia, menjelekkan, menghina Malaysia. Nah, jadi mereka itu rasa tahu tak geram dan gondok ya. Memang mereka itu rasa, wow kalian selalulah hina-hina kami. Jadi mereka rasa sangat yang berkomentar gitu ya. Saya paham apa perasaan mereka itu ya.
yang memberikan komentar itu, karena selalu dihina, direndahkan, dikomentari Kita memandang rendah negara lain, kita Indonesia menganggap diri kita lebih baik dari negara lain. Kita hanya mau mendengarkan apa yang nyaman di telinga kita, sehingga kita lengah dan kehilangan semangat dalam membangun bangsa. Dan lihat akhirnya, kita tertinggal dari Malaysia. Dan ketika kita tertinggal dari Malaysia, apa yang terjadi? Kita denial menerima fakta itu. Kita tidak mau mengakui itu. Kita malah hina balik negara orang. Gila coba. Justru aku takutnya mereka berkomentar seperti ini. Nah, jika lebih banyak yang berkomentar seperti ini, maka menurutku kita tidak akan punya kesempatan mengajar mereka. Sebab fokus mereka bukanlah Indonesia lagi, tapi ke depan. Mereka tidak akan menoleh ke belakang melihat kita yang tertinggal dan mengejek kita. Tetapi ke depan, mereka akan melesat maju. Tetapi jika kebanyakan mereka masih mengejek kita, menghina kita, memandang rendah kita, itu artinya mereka sedang menoleh ke belakang. Dan itu berbahaya. Sebab bisa jadi ada pohon dan mereka menabrak pohon itu. Dan ya, kita bisa merebut keunggulan. Itulah kenapa, ya tidak apa-apa mereka hina kita dan ejek kita. Ada sebuah kisah yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini adalah kisah untuk anak-anak sebenarnya. Tetapi sebagai bangsa kita jarang sekali memetik pelajaran darinya. Yaitu kisah kelinci dan kura-kura. Aku yakin kalian sudah tahu ceritanya. Tapi ya ceritanya doang. Padahal pesan moral dari cerita itu sangat dalam sekali. Bahwa kita jangan sombong, merendahkan orang lain. Walaupun di atas kertas kita lebih baik dari mereka, tetapi ketika kita merendahkan orang lain, itu sama saja menggali kuburan kita sendiri. Walaupun begitu, dalam kisah ini bangsaku Indonesia bukanlah kelinci, bukan juga kura-kura. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, mereka bukanlah itu. Tapi sombongnya kita itu melebihi kelinci. Kita itu kayak siput yang sombong, udah lambat sombong lagi. Maka dari itu fokus untuk membangun negara kita, bukan mengurusi negara lain. Kita harus mau belajar dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Oke teman-teman, nah ini perlu ditanggapi ya. Oke, Malaysia setahu saya tak pernah sombong, padahal mereka sudah duluan daripada kita ya. Sudah banyak sekali kita ini masih memulai, sudah sombong. Banyak sekali saya lihat ya, kereta cepat lah, pembangunan MRT baru saja, program makan gratis dan segala macamnya, kita baru saja memulai ya sudah sombong ya. Film animasi Jumbo itu, padahal Malaysia sudah mencanak ke depan, tapi orang Malaysia tak ada pun sombong bahkan merendahkan Indonesia ya. Kecuali kalau kalian mencuit mereka, mereka juga tak mau tinggal diam juga ya. Nah, ini pelajaran juga buat kita ya teman-teman. Kita ini sudah lambat, sombong pula kan. Seperti tadi dikatakan abang ini kan, betul juga. Kalau setahu saya orang Malaysia tadi diibaratkan tentang kancil dan juga kura-kura. Oke, secara tidak langsung tadi dia mau mengatakan Malaysia itu semacam kancilnya, betul tak? Atau saya salah ya? Tapi kalau dia ibaratkan seperti itu ya. Nah, kalau kancil tadi itu dia sudah laju tapi dia sombong kan. Nah, akhirnya kura-kura yang menang walaupun lambat dia tidak sombong kan, tapi terus berjalan ke depan ya. Oke, nah kalau Malaysia beda ya bang. Nah orang Malaysia itu maju ke hadapan dan masih belajar dan terus belajar. Nah itu yang saya lihat ya, tidak malu belajar lebih baik lagi. Mereka katanya pandang ke timur katanya. Gitu ya. Kalau ada yang lebih baik lagi untuk dipelajari entah dari mana negara pun mereka akan mempelajarinya. Nah, beda dengan kita, disuruh mencontohi untuk hal-hal kebaikan, apalagi mencontohi Malaysia ya. Mereka itu langsung tak mau kan. Itulah ya. Malaysia saja tak mau dicontohnya, mau lagi negara-negara maju lainnya.
Wow, lagilah susah kan. Mumpuk sawit di Malaysia gajinya berapa sih? Kamu harus tahu ini. Ini adalah pengalamanku yang kerja di Malaysia ya. Kalau ada yang berbeda itu ya wajar lah ya. Orang tempat kita kerja gitu nggak sama Pak. Aku dibayar 40 ringgit setengah hari. Yap, kalau di Indonesia itu sekitar 152.000. Dari jam 7 sampai jam 10 Pak. 3 jam doang kita dibayar 150.000 cuy. Kerjanya santai pula. Sambil velocity juga bisa. Kurang mantep apa coba Malaysia? Sementara aku pernah kerja jadi kuli bangunan di kampungku dari jam 7 sampai jam 5 sore dan aku digaji, ini sumpah ya demi Allah demi Rasulullah deh, aku digaji 15.000 Pak. Wow. Ya ampun. Maksudku 4 ringgit ini saja orang nggak punya tahu, otak satu hari. nih. Masalahnya kalau gue dibayar 15.000 untuk nonton orang kerja, nonton Ringgit, doang nih guys. dari jam 7 sampai jam 5 sore itu gue nggak mau anjing. Maksud gue ngapain juga buang-buang waktu demi 15.000 gitu. Ini enggak, gue ikut kerja, muat pasir, ngaduk semen, di terik panas dari jam 7 sampai 5 sore dibayar 15.000. Maksud gue pernah ditolak cewek, diputusin tanpa sebab, diselingkuhin, dan 6 tahun terakhir ini ngejomblo. Tapi kalau kalian tanya momen yang paling menyakitkan dalam hidup gue ya ini, gue dibayar 15.000. Oke, back to topic. Satu kali makan Nah, pun ini tak adalah boleh pekerjaan ya. yang paling 4 santai, ringgit. cuma 3 jam doang sehari. Dan kita bisa begadang. Lah, kenapa? Ya, soalnya kalau lagi manen sawit itu kita nggak berani tidur di atas jam 9, Pak. Sini serius ya, true story. Ya, saking beratnya kerja sawit. Tapi kalau lagi mupuk gini ya jam 2 tidurnya pun nggak masalah. Tapi ya kalau lagi manen ya nggak berani. Soalnya kerasa banget efeknya kalau tidur kita kurang, Pak. Langsung kolaps kita. Tapi it's okay lah, berat-berat gitu. Wah, ini sih gila ya, bro. 3 jam kerja di Malaysia dipakai 40 ringgit, yang kalau dikonvert ke rupiah tuh sekitar 152.000. 3 jam doang, cuy. 7 pagi sampai jam 10. Kerjanya santuy sambil velocity juga bisa katanya. Lah terus di Indo, kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, cuaca panas, ngaduk semen, muat pasir, dibayar 15.000, bentar 15.000 di seharian di bawah terik matahari. Itu mah bukan kerja, tumbal. Bahkan buat nonton orang kerja pun gue ogah kalau dibayar segitu. Maksud gue, hidup tuh ada harga dirinya juga gak sih? Ini orang Indo ada yang masih mikir kerja kayak gitu lumayan. Astaga, sejak kapan harga diri dijual segitu murah? Dan yang bikin makin nyesek, dia bilang momen paling menyakitkan bukan pas diputusin cewek, diselingkuhin, atau gagal move on selama 6 tahun. Tapi saat dibayar 15.000 buat kerja rodi itu. Wah, gila. Ini bener-bener refleksi keras buat kita semua. Realita buruh di Indo tuh masih disiksa sistem upah murahan. Apalagi di kampung-kampung di pelosok, banyak banget yang kerja keras kayak budak, tapi gaji kayak recehan di kantong anak Sedikit SD. ya, betul ini. Terus di Malaysia, Fakta-fakta. walau kerja sawit itu katanya berat, ya iyalah bro. Panen sawit itu kan fisik banget, tapi at least dibayar layak. Bahkan buat kerja 3 jam aja dapat duit segitu. Itu baru namanya dihargai. Yang lucunya banyak netizen Indo yang masih bilang jangan keluar negeri, kerja kayak budak. Lah bro, lo lihat dulu, kerja budak tuh di mana? Kakang yang lebih budak justru kerja di kampung sendiri tapi gaji nggak manusiawi. Sadar nggak sih, banyak banget warga kita yang lewatin laut, hutan, dan segala resiko cuma demi dapat kerjaan kayak gini. Karena di negeri sendiri nggak bisa ngasih harapan. Jadi, kalau lo masih mikir mending kerja di Indo, deket keluarga, tapi tiap hari lo kerja kayak sapi, dibayar kayak cicak, ya mending pikir ulang deh. Rasa sayang sama negeri itu penting. Tapi, bukan berarti lo harus rela diinjek-injek sistem. Kita tuh bukan tumbuhan bro, yang bisa hidup cuma dikasih air sedikit. Kita butuh hidup layak juga. Gua bukan yang ngajak kabur dari negara, tapi yuk buka mata, buka hati. Kalau lo merasa pantas dapat lebih, Sudahlah, ya susah cari. cari kerja, Jangan murah stuck di pula tempat yang gak gajinya, hargain kan? kerja keras lo. Jadi pertanyaannya sekarang bukan kenapa banyak yang kerja ke Malaysia, tapi kenapa negara sendiri nggak bisa kasih yang layak. Itu baru realita yang perlu kita ributkan. Lanjut ya bro. Gue tuh kadang suka heran ya kenapa sebagian warga Indo tuh lebih sibuk nyinyirin orang yang kerja di luar negeri daripada mikirin gimana caranya biar hidup di negeri sendiri bisa lebih layak. Orang kerja sawit di Malaysia dapat 40 hari, kerja 3 jam doang udah dapat 150 ribuan. Sementara lo kerja di kampung dari pagi buta sampai matahari tenggelam, disuruh ngangkat pasir, ngaduk semen, dengerin mandor marah-marah,
ujung-ujungnya dapat 15.000. Itu pun kadang masih ditunda bayarannya. Lucunya, pas orang Indo kerja di luar dan share gaji mereka malah dibilang sombong. Lah, emangnya salah kalau mereka cerita kenyataan? Salah mereka apa kalau mereka dihargain layak? Yang salah tuh sistem di sini yang masih ngeremehin kerja kasar. Gue tuh suka sedih, asli. Banyak buruh di Indo tuh hidupnya kayak di loop. Kerja keras, dapat ritseh, pengennya keluar dari lingkaran itu tapi nggak ada peluang. Akhirnya, ya pasrah. Ada juga yang nekat berangkat ke Malaysia, Singapura, Arab, atau manapun cuma demi dapat penghidupan lebih baik. Tapi lucunya yang tinggal di kota-kota besar Indo malah nganggap mereka orang gagal. Padahal siapa yang lebih realistis? Mereka yang berani ngambil resiko buat masa depan, atau lo yang sok idealis tapi kerjaannya nyinyir. Dan satu hal lagi, bro. Kita tuh udah lama banget dimanjain sama narasi cinta negeri, tapi dikasih upah kayak jajan anak SD. Pemerintah selalu bilang, banggalah jadi warga negara pekerja keras. Tapi kalau gaji masih di bawah UMR, bahkan buat yang kerja fisik sampai punggung bengkok, ya bangga dari mana? Lo tau nggak, di Malaysia itu meskipun kerja sawit berat, tapi mereka ngerti arti kata kompensasi. Lo kerja berat, ya dibayar sesuai. Lo lembur, dapat overtime. Di Indo, banyak yang kerja sampai malam. Bonus kagak, THR ngarep-ngarep, kontrak digantung, BPJS nggak dibayar. Tapi kalau lo ngomong gitu di medsos, lo diserang, dibilang lo nggak bersyukur. Bro, bersyukur itu bukan berarti lo harus diem aja waktu lo diinjek. Bersyukur itu bukan tentang nerima ketidakadilan, tapi lo sadar bahwa lo pantas dapat yang lebih baik dan lo berjuang buat itu. Jadi buat lo yang masih bilang ngapain sih kerja jauh-jauh ke Malaysia, mungkin lo harus turun dulu ke proyek, ke ladang, ke pabrik, ngerasain digaji 15.000 buat kerja dari 7 sampai jam 5 sore. Baru deh kita bisa ngobrol level yang sama. Akhir kata, semoga semua buruh Indo dimanapun mereka berada bisa dapat hak yang layak. Bukan cuma upah, tapi juga penghargaan sebagai manusia. Karena kerja keras itu bukan buat dimiskinkan, tapi buat dimuliakan. Lanjut bro, gas terus. Lo tau gak kenapa banyak banget anak-anak muda sekarang yang mikirnya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya gaji kecil? Karena realitanya di lapangan emang pahit bro. Lo bisa lulus sarjana IPK cum laude, tapi pas nyari kerja, saingannya ratusan bahkan ribuan. Diterima kerja, gajinya nggak nyampe 2 juta sebulan. Itu pun masih potong pajak, potong transport, potong makan. Masih disuruh loyal, disuruh kerja sampai malam. Disuruh jilat atasan biar nggak dipecat. Lah ini kerja apa? Perbudakan gaya baru. Makanya pas ada yang cerita kerja sawit di Malaysia, kerja cuma 3 jam dapat 150 ribuan. Itu bukan pamer bro, itu tamparan keras buat kita semua. Orang bisa hidup lebih baik di negeri orang, padahal kerjaan fisik, panas-panasan, tapi at least dihargain. Sementara di negeri sendiri, orang yang kerja keras kadang malah disuruh ikhlas. Lah kalau ikhlas bisa jadi lauk. Gue makan nasi sama ikhlas tiap hari, cuy. Dan tolong banget buat warga Indo yang demen nyinyir di medsos, yang hobi ngata-ngatain TKI atau pekerja migran, lo tuh sebenarnya nggak ngerti betapa kerasnya perjuangan mereka. Mereka bukan lari dari tanggung jawab, mereka lagi ngehidup yang lebih baik, yang nggak bisa mereka dapat di tanah sendiri. Lo enak bisa ngopi di kafe tiap akhir pekan, kerja di ruangan AC, tapi nggak semua orang punya privilege itu bro. Gue sendiri pernah denger langsung cerita dari temen gue yang kerja di ladang Malaysia. Dia bilang ya emang berat. Bro, tapi saat lo dikasih duit yang sesuai sama keringat lo, capek lo tuh nggak jadi hina. Itu kalimat yang dalam banget, karena banyak dari kita yang capek tapi nggak dihargai. Kerja banting tulang tapi dompet tetap kempes, mental makin tertekan. Jadi ya, ini bukan sekadar soal duit, ini soal dignity bro. Soal harga diri. Lo bisa aja kerja kasar, tapi kalau lo dapet bayaran yang layak, lo gak akan ngerasa kayak budak. Tapi kalau lo kerja keras, kerja jujur, tapi dibayar kayak pengemis, lama-lama lo mikir, apa gue gak layak hidup lebih baik? Dan buat pemerintah atau siapapun yang baca ini, jangan cuma bangga bilang pahlawan divisa, tapi gak pernah mikirin nasib mereka. Jangan cuma pas ada berita TKI sukses baru dirayain, tapi pas mereka susah malah gak ada yang peduli. Kita butuh sistem yang adil. Gaji yang manusiawi, dan warga yang lebih empati, bukan cuma nyinyir. Karena ujung-ujungnya, semua orang di negara ini cuma mau satu hal, hidup layak. Bukan minta jadi kaya, bukan minta jadi sultan, cuma minta dihargai sesuai kerja kerasnya. Itu doang, sesimpel itu. Lanjut terus bro, ini masih panjang banget ceritanya.
Karena lo lihat deh, berapa banyak orang Indo yang udah kepape kerja dari pagi sampai malam, tapi tiap akhir bulan masih mikir, gue makan apa ya minggu depan? Sedangkan di Malaysia, meskipun kerja sawit berat banget, ya kerja di tengah kebun, berpanas-panasan, nyamuk, peset bisa kolaps kalau tidur telat, tapi lo dibayar 40 ringgit buat kerja 3 jam. Bahkan kadang bisa sambil velocity, alias kerja santai, nggak diawasi ketat. Ya ini sih bukti nyata kalau penghargaan itu penting banget, bukan cuma sekadar gaji. Lo sadar nggak sih? Oke teman-teman, Banyak warga Indo yang jadi TKI itu sebenarnya bukan karena mereka nggak cinta tanah air, tapi karena tanah air mereka nggak cukup cinta sama mereka balik. Mereka yang kerja di Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea, Jepang, itu semua pejuang bro. Mereka ngangkat nama Indonesia di luar negeri, kirim devisa triliunan tiap tahun, tapi yang dapat fasilitas justru pejabat yang kerjanya korupsi dan rapat-rapat makan enak. Yang kerja capek, yang bikin ekonomi jalan, ya para buruh. Tapi giliran duit negara bocor, yang kena potong anggaran justru kesehatan, pendidikan, dan upah minimum. Gila nggak sih? Jadi kalau sekarang ada yang bilang kerja di Malaysia lebih enak, ya wajar. Karena mereka bukan lagi ngomong soal nasionalisme, tapi soal perut yang nggak bisa dikasih makan pakai bendera. Dan yang paling miris tuh, kadang keluarga di kampung nggak ngerti. Mereka ngelihat anaknya kerja di luar, kirim duit tiap bulan, tapi lupa tanya, anakku capek nggak? Mereka cuma bilang, wah si Anu enak ya, kerja di luar negeri, duitnya banyak. Padahal di balik transferan tiap bulan itu ada badan pegel, tidur nggak cukup, dan mental yang kadang mewek diam-diam di kamar. Tapi karena udah terbiasa hidup keras, mereka tahanin semua itu. Karena apa? Karena mereka pengen keluarga di kampung bisa makan lebih layak, bisa sekolah lebih tinggi, bisa punya rumah meski kecil. Makanya ya bro, pas lo lihat video orang cerita kerja di Malaysia dan ngerasa lebih dihargai, jangan langsung judge. Teman-teman, nah macam itu tadi lah ya. Wow, miris sekali ya. Tadi dia tuh kerja di Indonesia hanya dikasih setara dengan 4 ringgit sahaja ya per one day. Wow, sangat miris ya. Sudahlah tak ada kerja, gaji pula yang murah. Wow, mau makan apa? Barang-barang pun mahal semua di sana ya. Nah, tak sebanding juga lah ya. Gimana lah mau bertahan hidup semacam itu. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar lain, boleh bagi komentarnya di ruang komen di bawah. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.